Kita sering percaya bahwa pikiran kita adalah hasil dari kesadaran murni, bahwa kita memegang kendali penuh atas opini, preferensi, dan keputusan kita. Namun, jika kita berhenti sejenak dan merenungkan dari mana semua keyakinan ini berasal, kita akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar dari apa yang kita pikirkan bukanlah hasil pemikiran mandiri, melainkan produk dari paparan yang tak kita sadari. Sejak kecil, kita dibanjiri oleh narasi yang ditanamkan oleh media, sistem pendidikan, pemerintah, dan korporasi. Kita diberitahu apa yang baik dan buruk, mana yang masuk akal dan mana yang tidak, siapa yang harus kita percayai, dan siapa yang harus kita curigai. Informasi ini bukan hanya hadir di depan kita, ia dibentuk, dipilih, dan diarahkan agar kita menyerapnya tanpa banyak bertanya. Kita seperti ikan yang berenang di air, tanpa pernah menyadari bahwa kita dikelilingi oleh sesuatu yang memengaruhi setiap gerakan kita. Lebih dari 95% dari keputusan dan tindakan kita tidak dihasilkan oleh pemikiran rasional yang sadar. Pikiran bawah sadar kita beroperasi seperti sistem otomatis yang memproses informasi tanpa kita sadari. Kita membeli suatu produk bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena otak kita telah direkayasa oleh ribuan iklan yang kita lihat sejak kecil. Kita merasakan ketidaknyamanan saat menolak norma sosial, bukan karena kita menganalisisnya secara logis, tetapi karena kita telah dikondisikan untuk merasa demikian. Kita berjalan di jalur yang telah ditentukan, berpikir bahwa kita membuat pilihan, padahal pilihan-pilihan itu telah dimanipulasi bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita menginginkannya. Pikiran bawah sadar kita menyerap isyarat-isyarat kecil, warna yang menenangkan, suara yang merangsang emosi tertentu, bahkan kata-kata yang dipilih dengan cermat dalam berita atau iklan. Semua ini bekerja di latar belakang, menciptakan ilusi kebebasan berpikir, padahal yang terjadi adalah sebaliknya, kita dikendalikan tanpa sadar. Mereka yang memahami bagaimana pikiran manusia bekerja tahu bahwa kunci kontrol bukanlah paksaan, melainkan pengaruh yang tak terlihat. Manipulasi terjadi melalui simbol, warna, suara, dan pengulangan. Simbol digunakan untuk menciptakan asosiasi bawah sadar. Logo merek tertentu bukan sekadar desain visual. Mereka mengandung makna yang dirancang untuk memicu perasaan kepercayaan, eksklusivitas, atau keinginan. Warna merah dapat merangsang rasa urgensi dan gairah, sementara biru memberi kesan kepercayaan dan kestabilan. Suara dalam iklan dan musik dalam toko dirancang untuk memengaruhi ritme pernapasan dan keputusan pembelian. Namun, salah satu teknik manipulasi yang paling kuat adalah pengulangan. Ide yang diulang-ulang akan tertanam dalam pikiran kita sebagai kebenaran, terlepas dari validitasnya. Inilah sebabnya mengapa propaganda, iklan, dan berita memiliki pola yang sama. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi menciptakan realitas bagi kita. Kesadaran akan mekanisme ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali kendali atas pikiran kita. Jika kita terus-menerus membiarkan diri terhanyut dalam arus informasi tanpa mempertanyakan asal-usul dan motif di baliknya, kita akan selamanya menjadi boneka dalam permainan yang tidak kita sadari. Namun jika kita mulai mengamati bagaimana pikiran kita dipengaruhi, jika kita mulai mempertanyakan apa yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak, maka kita membuka pintu menuju kebebasan sejati. Pernahkah kita bertanya, sejauh mana bahasa membentuk cara kita berpikir? Kita sering menganggap bahasa hanya sebagai alat komunikasi, sesuatu yang kita gunakan untuk menyampaikan ide atau memahami orang lain. Namun, lebih dari itu, bahasa adalah sistem operasi pikiran kita. Ia bukan hanya sekadar kata-kata yang kita ucapkan, melainkan struktur yang membentuk realitas kita. Setiap konsep yang kita pahami, setiap gagasan yang kita renungkan, dan bahkan emosi yang kita rasakan, semuanya difilter melalui bahasa. Jika suatu perasaan tidak memiliki kata untuk mengungkapkannya, akankah kita benar-benar menyadari keberadaannya? Jika suatu ide disajikan dalam istilah yang penuh eufemisme, akankah kita benar-benar memahami dampaknya? Bahasa tidak netral. Ia bisa menjadi alat kebebasan, tetapi juga bisa menjadi senjata kontrol.
cara kita berbicara menentukan cara kita berpikir, dan cara kita berpikir menentukan cara kita bertindak. Maka, siapapun yang mengendalikan bahasa, mengendalikan pikiran. Bahasa bisa dimanipulasi untuk mengendalikan persepsi dan membentuk kenyataan sesuai keinginan mereka yang berkuasa. Salah satu cara paling efektif untuk melakukannya adalah melalui eufemisme, menggunakan kata-kata yang terdengar lebih lembut untuk menyamarkan realitas yang keras. Perang bukan lagi disebut perang, tetapi operasi militer khusus. Pengurangan karyawan disebut restrukturisasi. Pengawasan massal disebut perlindungan keamanan nasional. Dengan mengubah istilah, mereka mengubah bagaimana kita merasakan suatu peristiwa. Kata-kata yang seharusnya membangkitkan amarah atau perlawanan diubah menjadi sesuatu yang terdengar dapat diterima, bahkan masuk akal. Lalu ada jargon, kumpulan istilah teknis yang digunakan untuk menciptakan batasan pemahaman. Semakin rumit sebuah konsep disampaikan, semakin sulit bagi orang awam untuk mempertanyakan atau menolaknya. Lihatlah bagaimana dunia keuangan, hukum, atau teknologi dipenuhi istilah yang membingungkan, bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menciptakan tembok antara mereka yang mengerti dan mereka yang tidak. Namun, salah satu bentuk weaponisasi bahasa yang paling berbahaya adalah kontradiksi. Ketika kata-kata digunakan untuk membingungkan, bukan menjelaskan. Pemerintah berbicara tentang kebebasan wajib, media menyebut suatu konflik sebagai perdamaian yang bergolak, dan perusahaan mempromosikan eksploitasi tenaga kerja sebagai kesempatan karir. Ketika bahasa menjadi kabur, pikiran pun menjadi bingung. Double speak adalah bentuk manipulasi bahasa yang membuat yang tidak logis terdengar logis. Dengan memutarbalikkan kata-kata, realitas dapat diubah sesuai keinginan mereka yang mengendalikannya. Jika kemiskinan disebut sebagai ketahanan ekonomi, maka tidak ada yang merasa perlu memberantasnya. Jika tindakan represif disebut sebagai perlindungan demokrasi, maka mereka yang melawan dianggap sebagai ancaman. Jika eksploitasi disebut sebagai peluang, maka mereka yang menderita malah dianggap tidak tahu bersyukur. Double speak bukan hanya sekadar kebohongan. Ia adalah distorsi realitas. Ia membuat kita menerima absurditas tanpa mempertanyakannya. Ia memadamkan perlawanan sebelum perlawanan itu sempat muncul. Namun, ada jalan keluar. Jika bahasa bisa digunakan untuk mengendalikan kita, maka bahasa juga bisa menjadi alat pembebasan kita. Kesadaran adalah kunci. Dengan mengenali bagaimana kata-kata digunakan untuk memanipulasi, kita bisa mulai melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mereka ingin kita melihatnya. Karena kebebasan berpikir dimulai dari kebebasan berbicara, dan kebebasan berbicara dimulai dari keberanian untuk menyebut sesuatu dengan nama yang sebenarnya. Kita hidup di dalam dunia yang tidak kita bangun sendiri. Narasi yang kita yakini, kejadian yang kita anggap penting, bahkan cara kita memandang diri sendiri, semuanya sebagian besar dibentuk oleh media. Mereka bukan sekadar melaporkan kenyataan, mereka menciptakannya. Ketika sebuah peristiwa terjadi, siapa yang menentukan apakah itu layak diberitakan atau tidak? Siapa yang memilih kata-kata dalam tajuk utama, memilih sudut pandang, dan mengedit gambar yang ditampilkan? Jawabannya bukan kita. Kita hanya menerima potongan-potongan kecil dari kenyataan yang sudah dipilah, disaring, dan disusun untuk membentuk persepsi tertentu. Media bukan hanya menyampaikan informasi, mereka membentuk pemahaman kita tentang dunia. Mereka memutuskan apa yang harus kita anggap penting dan apa yang boleh kita abaikan. Mereka bisa mengangkat satu tragedi hingga memenuhi seluruh layar kita selama berminggu-minggu, sementara tragedi lain yang lebih besar dibiarkan tenggelam dalam diam. Mereka memiliki kuasa untuk menjadikan seseorang pahlawan atau penjahat hanya dengan cara mereka menyusun berita. Namun, apa yang lebih berbahaya dari kebohongan? Setengah kebenaran. Perhatian kita adalah sumber daya yang paling berharga di era informasi. Kita berpikir bahwa kita memilih apa yang ingin kita konsumsi, tetapi kenyataannya, media yang mengarahkan pilihan itu. Setiap berita yang kita baca, setiap video yang kita tonton, setiap diskusi yang kita ikuti, semuanya telah dirancang untuk menahan kita dalam lingkaran perhatian yang mereka kendalikan.
Mereka tahu bahwa ketakutan, kemarahan, dan kontroversi adalah cara paling efektif untuk membuat kita terus terlibat. Perhatikan bagaimana berita jarang berisi solusi. Hanya masalah demi masalah yang disajikan dalam nada yang memicu emosi. Kita terus dicekoki ketidakadilan, ancaman, dan bahaya, tetapi tanpa arah untuk bertindak. Kita merasa marah, tetapi tidak tahu harus melawan apa. Kita merasa takut, tetapi tidak tahu kepada siapa. Dalam kondisi seperti ini, kita lebih rentan menerima apapun yang mereka tawarkan sebagai jawaban. Kita tidak sekadar dikendalikan oleh informasi yang diberikan kepada kita, tetapi juga oleh informasi yang disembunyikan dari kita. Jika kita hanya diperlihatkan satu sisi dari suatu kisah, bukankah kita akan mulai percaya bahwa itulah seluruh kenyataan? Ketakutan adalah alat kontrol yang paling ampuh. Media memahami bahwa manusia secara naluriah lebih memperhatikan ancaman dibandingkan peluang. Itu sebabnya, berita buruk selalu lebih laku daripada berita baik. Ketakutan menciptakan kepatuhan. Ketika kita takut, kita mencari perlindungan. Dan ketika media yang sama yang menanamkan ketakutan itu juga menawarkan solusi, kita menerimanya tanpa berpikir panjang. Ini adalah pola yang berulang sepanjang sejarah. Ketakutan digunakan untuk membenarkan pembatasan kebebasan, untuk mengarahkan opini publik, dan untuk menciptakan kepatuhan tanpa paksaan. Mereka membuat kita takut terhadap orang-orang yang berbeda dari kita. Mereka membuat kita takut terhadap ketidakpastian. Mereka membuat kita takut bahwa jika kita tidak mengikuti arus, kita akan tertinggal, terisolasi, atau bahkan dihancurkan. Namun, ada jalan keluar dari jebakan ini. Kesadaran adalah langkah pertama. Kita harus belajar mempertanyakan bukan hanya apa yang diberitakan, tetapi juga apa yang tidak diberitakan. Kita harus memahami bahwa realitas yang disajikan kepada kita bukanlah satu-satunya kebenaran, melainkan hanya potongan yang telah dipilih untuk kita lihat. Jika kita ingin benar-benar bebas, kita harus mengambil kembali kendali atas perhatian kita. Kita harus menjadi pencari kebenaran, bukan sekadar konsumen informasi. Karena hanya dengan melihat dunia dengan mata kita sendiri, bukan melalui lensa yang mereka berikan, barulah kita bisa benar-benar memahami realitas. Di era digital, kita percaya bahwa kita bebas memilih apa yang kita baca, tonton, dan percayai. Namun, kenyataannya, pilihan-pilihan itu telah dibuat untuk kita jauh sebelum kita menyadarinya. Di balik layar, algoritma bekerja tanpa henti. Bukan hanya untuk memprediksi keinginan kita, tetapi untuk membentuknya. Setiap kali kita menggulir media sosial, menonton video, atau membaca berita daring, algoritma mencatat perilaku kita. Apa yang kita klik, berapa lama kita menonton, apa yang kita sukai, semua data ini dikumpulkan dan digunakan untuk menciptakan pengalaman yang terasa personal. Namun, kenyamanan ini datang dengan harga yang mahal, kebebasan berpikir kita. Algoritma tidak netral. Mereka tidak hanya menunjukkan kepada kita apa yang kita inginkan, tetapi juga mengarahkan kita ke arah yang mereka inginkan. Jika kita mencari jawaban, mereka memilihkan versi realitas yang mereka anggap paling sesuai untuk kita. Jika kita ingin memahami dunia, mereka hanya menunjukkan sudut pandang yang memperkuat keyakinan yang sudah kita miliki. Lama-kelamaan, kita bukan lagi pencari kebenaran, melainkan hanya konsumen dari realitas yang telah disaring dan disusun untuk kita. Di masa lalu, kebebasan berarti bisa pergi kemanapun yang kita mau, bertemu siapapun yang kita suka, dan mengakses informasi dari berbagai sumber. Namun, di era digital, kita justru semakin terperangkap dalam ruang yang semakin sempit. Kandang digital yang dirancang untuk menahan kita dalam ekosistem yang telah dipilih untuk kita. Media sosial bukan sekadar alat komunikasi. Mereka adalah mesin manipulasi yang membentuk dunia kita. Setiap unggahan yang kita lihat, setiap berita yang kita baca, setiap komentar yang muncul di beranda kita, semuanya telah dikurasi agar kita tetap terlibat, tetap tergantung, tetap berada dalam gelembung informasi yang sama. Ketika kita hanya melihat dunia melalui filter yang disediakan oleh algoritma, kita mulai kehilangan perspektif yang lebih luas.
kita semakin yakin bahwa pandangan kita adalah satu-satunya yang benar, sementara pandangan lain tampak asing, bahkan mengancam. Inilah bagaimana algoritma menciptakan polarisasi dengan menahan kita dalam ruang gema, di mana kita hanya mendengar suara yang memperkuat keyakinan kita sendiri. Lebih jauh lagi, mereka merancang platform agar kita tidak bisa berhenti. Notifikasi, umpan tanpa akhir, fitur autoplay, semua ini dibuat untuk menciptakan kecanduan. Kita berpikir bahwa kita mengendalikan perangkat kita, padahal sebenarnya merekalah yang mengendalikan kita. Salah satu alat manipulasi paling halus yang digunakan oleh algoritma adalah validasi sosial. Setiap like, komentar, dan berbagi yang kita terima menciptakan dorongan kecil dopamin di otak kita, membuat kita merasa diterima, dihargai, bahkan dicintai. Namun, di balik itu, ada perangkap yang lebih besar. Ketika kita mulai mengandalkan media sosial untuk mendapatkan validasi, kita menjadi semakin bergantung padanya. Kita mulai menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh dunia digital, menampilkan versi terbaik dari diri kita, menghindari opini yang tidak populer, dan secara perlahan kehilangan keaslian kita. Tanpa disadari, kita menyerahkan sebagian besar hidup kita pada algoritma. Mereka menentukan apa yang kita anggap menarik, siapa yang kita anggap relevan, bahkan bagaimana kita menilai diri sendiri. Dalam dunia digital yang dirancang untuk membuat kita terus terhubung, ironisnya kita semakin terputus dari diri kita yang sebenarnya. Namun, masih ada harapan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Jika kita mulai mempertanyakan bagaimana algoritma memengaruhi kita, kita bisa mulai mengambil kembali kendali. Kita bisa memilih untuk menjelajah di luar gelembung kita, mencari perspektif lain, dan mengurangi ketergantungan kita pada sistem yang tidak dirancang untuk kepentingan kita. Karena pada akhirnya, jika kita tidak mengendalikan perhatian kita sendiri, maka seseorang atau sesuatu akan melakukannya untuk kita. Kita lahir dalam dunia yang telah dipenuhi narasi, aturan, dan sistem yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Sejak kecil, kita diajari apa yang benar dan salah, mana yang boleh dan tidak boleh, tanpa pernah benar-benar mempertanyakan dari mana gagasan-gagasan itu berasal. Namun, ada saatnya kita mulai bertanya, apakah ini benar-benar pikiran saya sendiri? Ataukah ini hanya hasil dari pengaruh media, budaya, algoritma, dan sistem yang telah membentuk saya sejak lahir? Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ketika kita mulai menyadari bahwa sebagian besar keyakinan kita bukan berasal dari pemikiran mandiri, melainkan hasil manipulasi bawah sadar, kita bisa mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa saya percaya ini? Siapa yang diuntungkan jika saya berpikir seperti ini? Apakah ini benar-benar realitas, atau hanya ilusi yang diciptakan untuk saya percayai? Kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk memilih di antara opsi yang telah ditentukan orang lain. Kebebasan sejati adalah memiliki kesadaran untuk melihat struktur yang membentuk pilihan itu, dan keberanian untuk melangkah keluar darinya. Dunia modern dirancang untuk membuat kita pasif. Kita dibombardir dengan informasi, dihibur tanpa henti, dan diarahkan untuk mengonsumsi, bukan untuk berpikir. Kita dibuat sibuk dengan hal-hal sepele, agar tidak punya waktu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar penting. Siapa saya? Apa yang sebenarnya saya inginkan? Apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya sendiri, atau hanya mengikuti arus yang telah ditentukan untuk saya? Mengambil kembali kendali berarti berhenti menjadi objek yang dimanipulasi dan mulai menjadi subjek yang menentukan. Itu berarti memutuskan apa yang kita baca, siapa yang kita dengarkan, bagaimana kita menggunakan perhatian kita. Itu berarti menolak untuk tunduk pada ketakutan yang ditanamkan oleh media, menolak untuk menjadi produk dari algoritma, dan menolak untuk menerima bahasa manipulatif yang digunakan untuk mengontrol kita. Ini bukan jalan yang mudah. Mengambil kembali kendali berarti menghadapi ketidaknyamanan. Itu berarti berani berpikir berbeda, berani merasa sendirian, berani mempertanyakan segalanya, bahkan jika dunia di sekitar kita menertawakan atau mencela. Namun, ada keindahan dalam kesadaran.
Saat kita mulai melihat bagaimana sistem bekerja, kita tidak lagi menjadi budaknya. Kita bisa memilih dengan sadar, bukan karena dipaksa atau dimanipulasi. Kita bisa hidup dengan keaslian, bukan hanya mengikuti naskah yang telah ditulis orang lain. Jika bahasa bisa digunakan untuk mengontrol, maka bahasa juga bisa digunakan untuk membebaskan. Kata-kata yang jujur, jelas, dan tepat dapat memecahkan kebingungan yang diciptakan oleh manipulasi. Saat kita menyebut sesuatu dengan nama yang sebenarnya, kita mengambil kembali kekuatan kita. Kita tidak lagi menyebut ketidakadilan sebagai kebijakan ekonomi. Kita tidak lagi menyebut propaganda sebagai berita. Kita tidak lagi menyebut kepatuhan yang dipaksakan sebagai keamanan. Bahasa yang jujur adalah langkah pertama menuju pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih adalah langkah pertama menuju tindakan yang sadar. Dan tindakan yang sadar adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas. Pada akhirnya, kebebasan bukan hanya tentang melepaskan diri dari kontrol eksternal. Kebebasan sejati adalah memiliki kesadaran yang cukup untuk mengenali manipulasi, keberanian untuk melawannya, dan kejelasan untuk hidup sesuai dengan kebenaran kita sendiri. Karena di dunia yang terus-menerus mencoba mengendalikan kita, kesadaran adalah bentuk pemberontakan yang paling radikal. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.